Karenanya menurut Rocky, pihak istana akan mulai kebingungan bagaimana cara untuk melakukan penjegalan terhadap Anies. Makin lama menurut Rocky, istana akan kehabisan cara melakukan hal tersebut. Tapi masalahnya saya pikirkan istana makin hari makin bergosip soal Anies ini ya. Analis-analis, relawan-relawan ya, pembenci-pembenci Anies bergosip. Kira-kira gimana caranya untuk mematahkan kaki Anies ini. Nah itu yang kemudian harus mereka berani bersikap, protes. Kenapa? Hanya karena mencalonkan Anies tiba-tiba kami diperlakukan tidak adil. Geger sulit dibendung, Rocky Gerung sebut kubu istana akan kehabisan cara untuk jegal Anies Baswedan, kekacauan akan terjadi. Ya. Jadi nanti kita lakukan simulasi berbagai cara untuk menjegal Anies Baswedan. Kita lihat ya bagaimana nanti praktek-praktek penjegalan itu ya. Oke, coba kita lihat beritanya dan kita bahas ya. Sudah makin panas bumi ini. Biasa kita pagi-pagi nongkrong di luar ini lebih enak ya. Oke, sambil membawa semangat pagi ya. Warta Ekonomi Jakarta beberapa waktu terakhir dikabarkan Anies Baswedan mengalami penjegalan dengan dicabutnya izin penggunaan ruang publik secara mendadak. Sebagaimana diketahui dilihat dari publikasi yang ditampilkan, kunjungan Anies ke beberapa daerah selalu menghasilkan lautan manusia yang datang menyambut ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Mengenai adanya dugaan upaya penjegalan ke Anies Baswedan ini, pengamat politik Rocky Gerung angkat suara. Rocky menganggap pola yang sama akan terus menyapa Anies untuk beberapa waktu ke depan. Saya bayangkan kekacauan akan terjadi, mungkin Desember Januari pola ini akan terus berlangsung, terus yang kita sebut kakofoni dalam politik. Jadi ada kebisingan tapi orang nggak tahu dari mana sumber bisingnya. Jelas Rocky melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official ya. Karenanya menurut Rocky, pihak istana akan mulai kebingungan bagaimana cara untuk melakukan penjegalan terhadap Anies. Makin lama menurut Rocky, istana akan kehabisan cara melakukan hal tersebut. Oke, istana akan kehabisan cara untuk mencegah Anies, tambah Rocky. Rocky pun menyoroti Nasdem yang merupakan partai pertama yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka. Menurut Rocky, dengan segala macam upaya penjegalan atau penghalangan yang ada, Nasdem harus ambil sikap tegas berdiri membela Anies. Mestinya Surya Paloh ambil resiko saja, bilang saja kami mau berkelahi konsep dan gagasan dengan istana, lalu putuskan bahwa kami memang mendukung Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi di ujung pemerintahnya bersikap tidak adil pada kami, kan itu alasan etis bukan alasan politik, tetap bersahabat. Tetapi Anies adalah calon dari Nasdem. Nasdem dilarang untuk mempromosikan Anies, kan ajaib. Jadi itu artinya standar etisnya berbeda. Kenapa kalau Ganjar nggak ada yang larang? Jadi mestinya Nasdem pakai akal sehat. Bilang saja kenapa kami diperlakukan secara tidak adil. Bukan Nasdemnya tapi calon dari Nasdem jelasnya. Ya Sobat Era sekalian ya. Jadi Sobat Era sekalian, kita harus melihat ini ya sebagai satu fenomena yang tentu bikin istana bergetar ya. Kalau Anies itu biasa-biasa saja ya, itu pastilah tidak ada pelarangan-pelarangan seperti ini. Tapi masalahnya saya pikirkan istana makin hari makin bergosip soal Anies ini ya. Analis-analis, relawan-relawan ya, pembenci-pembenci Anies bergosip. Kira-kira gimana caranya untuk mematahkan kaki Anies ini. Maka sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, skenario untuk memotong Anies itu ada berbagai macam cara yang kalau diambil tentu sudah punya resiko sendiri. Satu, jadikan Anies sebagai tersangka. Pokoknya salah nggak salah, jadikan saja tersangka. Kira-kira begitu. Kan mudah. Nah, hanya nanti akan berhadapan dengan gelombang rakyat. Apakah rakyat akan terima atau enggak, itu satu. Yang kedua, bujuk Nasdem balik ke pangkuan istana. Bujuk Nasdem balik ke pangkuan istana. Kasih fasilitas sebaik-baiknya, seenak-enaknya. Ya, termasuk juga data yang pernah diungkapkan oleh beberapa survei istana yang mengatakan bahwa Nasdem terancam akan kehilangan pemilihnya. Bahkan tidak lolos parliamentary threshold. Ya, survei-survei istana. Yang ketiga, kasih enak. Kalau tidak berhasil, kalau tadi tidak mau dilakukan, menersangkakan. Kedua, tidak berhasil. Ketiga, kasih enak PKS. Bila perlu pasangkan dengan Prabowo Subianto akhir. Jadi Prabowo akhir dukung penuh istana. Walaupun untuk dikalahkan misalnya. Tapi paling tidak akan ada yang namanya cost recovery.
jaminan bahwa Prabowo dan Aher akan menjabat di pemerintahan juga. Pemerintahan Ganjar misalnya. Atau pemerintahan Ganjar Erik atau Ganjar whoever. Yang ketiga. Nggak berhasil juga. Yang keempat. Kasih AHY jabatan enak. Pasangkan dengan Ganjar AHY. Yang punya peluang untuk memerintah misalnya. Itu jauh lebih menarik barangkali bagi AHY. Wow, ya kan? Ketimbang dia di Anies tidak jelas apakah akan dijadikan wakil presiden atau tidak. Misalnya begitu. Maka 4 skenario tersebut. 5. Larang partai lain untuk berkoalisi dengan untuk mendukung Anies. Jadi stop P3, stop PAN, apalagi Golkar. Jadi tidak ada tambahan partai baru di koalisi Anies. Jadi 1 diambil cukup untuk menghilangkan Anies Baswedan. Kira-kira 5 skenario itu saja. Sekali lagi skenarionya 1 tersangkakan Anies, 2 bujuk Nasdem kembali, 3 kasih enak PKS dengan mau mencawapreskan Aher di Prabowo misalnya, 4 kalau nggak berhasil juga ini nggak berhasil juga, kasih enak AHY dengan mencawapreskannya dengan Ganjar yang punya peluang menang, 5 larang partai lain bergabung dengan koalisi Anies. Jadi kalau 1 saja, kalau kelima ini melarang itu berhasil, kalau melarang sudah, tetapi kalau 3 ini tetap solid maka Anies tetap maju. Jadi 1, 2, 3 dan 4 itu akan menentukan apakah kemudian Anies bisa nyalon atau tidak. Karena itu ya diperlukan konsistensi Nasdem. Nasdem sudah mendukung pemerintahan selama 2 periode, hampir 8 tahun. Tapi hanya karena mencalonkan Anies kemudian mereka diperlakukan secara diskriminatif. Nah itu yang kemudian harus mereka berani bersikap, protes. Kenapa? Hanya karena mencalonkan Anies tiba-tiba kami diperlakukan tidak adil. Toh kami tidak punya pilihan lain. Masa kami mendukung Ganjar yang punya PDIP? Masa kami mendukung Prabowo yang punya katakanlah yang punya Gerindra? Masa kami mendukung Muldoko yang tidak punya elektabilitas? Masa kami mendukung siapa lagi? Kan begitu harusnya. Tapi ya kita tidak tahu ya apa politik yang sedang dimainkan oleh Surya Paloh. Selain dia bersumpah kalau mereka berkuasa di negeri ini maka mereka akan membuat suatu gelombang ya, akan amanah, dan kalau kemudian mereka ingkar dari komitmen itu maka kutuklah diriku dan kami semua, kira-kira begitu. Jadi kita akan lihat saja, walaupun Surya Paloh jangan lupa ini pemerintahan presidensil bukan parlementer, yang berkuasa bukan partai politik tapi yang berkuasa adalah presiden. Walaupun presidennya dari partai Nasdem tidak berarti kemudian Nasdem yang berkuasa, karena tetap yang primus inter paresnya kalau kita sepakat dengan sistem pemerintahan presidensil adalah Anies Baswedan. Makanya ketika presidensil kita mengaitkan pemilihan presiden itu dengan pemilihan partai politik, yaitu agak aneh bin ajaib ya, karena menjadikan partai itu seperti sistem parlementer. Jadi presidensil rasa partai politik atau rasa parlementer. Coba kita bacakan komentar Sobat RH dan juga perkembangan polling ya. Sulit dibendung ya. Sekarang polling Pilpres sudah 15 kilo ya, lumayan lah. Tapi saya mintanya 100 kilo. Kalau 15 kilo aja biasa aja. Anies Baswedan 90%, Ganjar Pranowo 4%, Prabowo Subianto 3%, belum memutuskan 3%. Kemudian apakah channel RH Channel lebih baik mengabarkan survei atau tidak? Mengabarkan membahas 84%, tidak mengabarkan tidak membahas 16%. Tapi yang voting cuma 8.200. Karena itu saya menganggap belum absolut ya keinginan Sobat Era sekalian. Masa subscribers 2 juta yang polling cuma 8.000. Artinya masih jauh untuk dikatakan ini sesuatu yang little bit absolute ya bagi RH Channel. Jadi karena itu masih saya diberikan kebebasan ya untuk menolak atau membahas atau tidak membahas sebuah hasil polling kalau yang surveinya cuma 8 ribuan begini ya. Oke, coba kita baca komentar Sobat RH terkait dengan isu mengenai sulit dibendung ini. Oke, siapapun capresnya Anies Baswedan presidennya ya. Keluarga besar Anies 1000% pilih Anies ya. Semoga Allah melindungi beliau, amin ya rabbal alamin. Keliling Indonesia itu berat, biar aku aja Anies presiden Indonesia. Mantap pilihanku Pak Anies. Rakyat menang, mantap. Bapak si Gibran orang Solo tuh harus dikasih pelajaran. Boneka oligarki kaya yang meninggalkan utang negara dan beban rakyat Indonesia. Saat ini Anies Baswedan bukan siapa-siapa, gubernur bukan, pejabat bukan, pengusaha bukan,
kok dicintai rakyat Indonesia ya, karena Anies Baswedan memang smart, amanah, dan santun berprestasi. Katanya mereka Pancasila NKRI, tetapi kenapa kelakuan mereka tidak Pancasilais, terus menjegal langkah Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Rakyat mau rejim ini semua diaudit, dari utang Rp1 sekalipun harus dihitung. Bang Rafli, bukan Rafli tapi Refli, RE ya, REFLY, Lampung nyimak. Bang, banyak-banyak dong angkat berita Anies biar tambah moncer, dan dengan selalu diberikan sekalian kita kawal Bapak Anies. Masa Anies melulu beritanya ya kan, yang lain juga dong ya. Kapan ada keadilan di rezim ini? Wah, kakak mimpi. Kemudian apa lagi ya? Insya Allah Pak Anies presiden, ABW the best ya. Kemudian Bung RH aneh malah memberi solusi istana. Gimana toh Bung? Nah, ya itu, saya bukan memberi solusi istana. Saya hanya mengunderlining apa yang dipikirkan istana. Kan begitu, ya kan? Yang dipikirkan istana itu bisa kita tebak, ya kan? Pertama, ingin menjadikan Jokowi 3 periode. Nggak berhasil menjadikan Jokowi perpanjangan masa jabatan, nggak berhasil menjadikan Jokowi wakil presiden, nggak berhasil melakukan penundaan pemilu, kan begitu. Dan yang kelima ada alternatif baru, dekret kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, ya kan, sebagaimana diberikan jalannya oleh Lanyala. Nah, kalau semua ini nggak berhasil, 5 skenario ini, ya dukung orang. Nah, untuk dukung orang, yang jelas bukan Anies, karena Anies dianggap antitesis. Dukung Ganjar. Agar Ganjar mudah menangnya, Anies yang kemudian diharuskan tidak bisa nyalon. Kalau bisa nyalon, langkahnya dihalang-halangi. Itu skenario yang kita bisa pikirkan as a common sense ya. Tapi jangan salah, istana pun bingung sekarang. Apa yang dipikirkan Luhut mungkin tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh Jokowi. Apa yang dipikirkan mereka berdua tidak sama dengan apa yang dipikirkan Megawati Soekarno Putri. Karena istana itu bergantung 3 sosok ini. Jokowi, Luhut, Jokowi, Megawati. Mega sama Luhut spektrumnya jauh, tapi Jokowi yang akan menjadi jangkar mereka. Nah, win-win solutionnya di mana dari ketiga? Apakah mereka splitting? Apakah mereka bisa bersatu? Kan kira-kira begitu ya. Pak Refli Harun, apakah Heru Budi bisa di-impeach DPRD? Rekam jejak Anies sebagai gubernur dihancurkan total sama Heru. Padahal Anies ingin orang melihat rekam jejaknya, bukan hanya akan-akan. Itulah hebatnya ya, yang namanya penjabat itu. Dia nggak bisa di-impeach karena dia penjabat. Tapi penjabat kok 2,5 tahun masa jabatannya bisa menjabat. Bisa dia minta agar diganti, boleh setiap saat. Ya, tapi kan mengganti ke istana juga, padahal misi istana adalah menghancurkan Anies, kan kira-kira begitu. Jangan sampai ada HRS jilid 2. Entar Anies dicari-cari kesalahannya, rezim sekarang memang biadab, audit semua pejabat sekarang pasti hasil korupsi semua. Kenapa Pak Anies dihalangi mau jadi presiden? Emang Indonesia ini kerajaan warisan nenek moyang loh. Bebas dong, siapa saja boleh asal memenuhi syarat ya. Istana yang sekarang jadi kayak oknum ya. Kemudian katanya Pak Jokowi di Pilpres 2024 adu gagasan, tapi kenapa di sisi lain Pak Jokowi terus menjegal langkah Anies Baswedan dan Partai Nasdem dan terus promosikan Ganjar Pranowo. Kemudian komentar RH nggak bagus, memberikan celah skenario, ngajari orang nggak bener. Infokan yang positif aja untuk pembelajaran publik. Tadi sudah saya jelaskan ya. Oke. Bung RH, jangan memberi solusi istana dong. Maunya apa toh Bung? Sudah saya jelaskan tadi ya. Saya tidak memberikan solusi istana. Saya itu membocorkan apa yang dipikirkan istana. Kan kira-kira begitu. Dengan skenario-skenario yang ada. Jadi biar kita aware. Ya kan? Biar kita aware, dan itu ditujukan kepada parpol-parpol. Apakah mereka menjadi partai yang pengkhianat atau enggak, ya kan? Apakah Demokrat akan menjadi partai pengkhianat? Apakah PKS akan menjadi partai pengkhianat? Apakah nanti Nasdem akan menjadi partai pengkhianat? Paling tidak pengkhianat terhadap pendukung Anies Baswedan. Kira-kira begitu, ya. Tinggal komitmen PD dan PKS ya. PD menolak kalau mereka sudah sepakat kan.
Apa kabar dengan 0% sih? 0% itu belum ada gerakan lagi, orang sudah ditolak semua. Saya 5 permohonan ditolak semua oleh MK legal standingnya. Padahal yang mengajukan tuh orang-orang yang relevan atau partai yang relevan atau kelompok yang relevan. Tapi ya it's okay. Giliran soal masa jabatan hakim konstitusi diterima legal standingnya warga Muara Karang ya. Kemudian semua akan normal kembali asal kembali ke 0%. Ya begitulah. Ya, tetapi siapa yang menciptakan 0% itu? Ya oligarki politik dan oligarki ekonomi. Mereka ingin partai itu bisa dibeli dengan harga mahal. Itu persoalannya ya. Panik, ada yang panik. Si Raja Kodok di istana semakin panik. Teriaknya saya Pancasila tapi kelakuannya Pancasila. Anies berani nggak stop IKN? Ya itu Anies sudah menjawab ya. Yang namanya program itu adalah 2 hal. Kalau itu tercantum dalam undang-undang ya harus dilaksanakan. Tapi bukan berarti tidak ada evaluasi. Kalau evaluasi menghendaki perubahan ya bukan berarti tidak bisa diubah. Benar apa yang disampaikan Bung RH sebagai bentuk kewaspadaan terhadap strategi istana ya. Oke, terima kasih ya kalau paham. Kita enak-enakan tapi ternyata pihak lain merancang terus strategi ya. Di rezim ini demokrasi telah berubah menjadi demokrasi ya. Takut rezim ini dengan kemenangan Anies di Pilpres 2024 ya. Nggak asik kalau nggak 0%. Maunya begitu sih memang. Nggak mustahil rakyat pada turun begitu Anies dijegal-jegal. Apalagi sampai dibikin nggak wajar gagalnya pres ya. Oke, itu saja Sobat Era sekalian. Silakan baca sendiri. Walaupun saya mengatakan ada skenario lain yang seram misalnya, tapi tentu tidak untuk dibicarakan ya. Makanya kemudian harus paham, harus hati-hati ya. Makan, minum di tempat tertentu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hal yang baik kita doakan bagi bangsa ini dan bagi semuanya ya. Bagi calon presiden, bagi Anies Baswedan, bagi Ganjar Pranowo, bagi Prabowo Subianto, Rizal Ramli, Gatot Nurmantio, siapa lagi, you name it ya. Hal-hal yang baik-baik saja.